dipersembahkan oleh Ovaltino mau? Kenyangnya bikin kamu super happy. Kembali lagi di Hot Room. Hidup ini selalu pro dan kontra, akan terus perdebatan. Namun tetap dijaga kebugaran agar Anda selalu siap berdebat kapanpun. Dan Hotman itulah. Hotman sebagai pengacara, hidupnya, Lamborghini-nya berasal dari perdebatan. Makanya apa yang bikin gua tetap segar? Kopi luwak hitam premium. Ini sudah jam 10 malam. Tadi pagi saya bangun jam 3, tetap segar, dan lawan-lawan saya kalahkan dalam berdebat. Kopi luwak hitam premium. Kang Maman dari DPR. Halo Bapak. Halo, ya. Ya, ini 4 narasumber, bahkan Dirjen pun menentang wacana Bapak sertifikasi ini. Tanggapan Bapak sebagai anggota DPR bagaimana? 4 lawan 1 nih. Ya, saya rasa apa yang saya katakan di awal, bahwa sertifikasi itu bukan sebuah upaya pembungkaman, bukan upaya juga kontrol terhadap negara, tetapi lebih kepada menjaga kewarasan publik dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan sampai kita disuguhkan oleh dai-dai yang tidak punya semangat literasi, dai-dai yang hanya melakukan pembodohan publik dan lain sebagainya, apalagi melakukan caci maki, mempertanyakan kembali banyak hal yang sesungguhnya sudah disepakati oleh kekuatan moderasi kita dalam beragama di Indonesia. Makanya saya tadi agak tidak setuju ketika Pak Dirjen Bimas Islam soal prevensi masyarakat. Justru kita harus mencerdaskan masyarakat. Masyarakat harus diberi pilihan bahwa Anda harus mengundang dai yang betul-betul itu akan memberikan kesejukan, sesuatu yang argumentatif. Jangan hanya karena dia terkenal lalu dipilih oleh masyarakat. Oleh sebab itu justru saya berharap dari Kementerian Agama untuk mendesain sebuah aplikasi dai, untuk mendesain apa yang disebut dengan SOP, pelanggaran-pelanggaran dai mana. Misalnya aneh ketika ada seorang misalnya mantan pendeta lalu masuk Islam, dia hanya mencaci maki agamanya, mencaci maki dan lain sebagainya, sesuatu yang dilarang dalam Islam itu sendiri. Aneh misalnya ada seorang yang terbata-bata membaca ayat Al-Quran. Tetap kuku bahwa sertifikasi untuk dai itu mutlak. Harus diwujudkan. Mutlak, tetapi yang kita akan diskusikan adalah teknis. Tadi Kiai Holil sudah jelas mengatakan bahwa MUI sudah melakukan itu, bahwa NU, saya adalah mantan ketua lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kita melakukan standarisasi, kita pun memberikan sertifikat. Tetapi sertifikat itu tidak lalu membatasi orang untuk berdakwah, karena dakwah itu adalah sebuah nilai panggilan ilahi. Tetapi kalau ada orang yang menggunakan profesi dakwah untuk mencari kekayaan, lalu dia menghina kelompok tertentu dan sebagainya, pertanyaan saya, di mana negara bisa hadir? Itulah yang sebenarnya harus dibahas. Teknis sertifikasi bukan hanya teknis untuk membungkam orang, tetapi lebih dari itu. Kenapa dulu saya menolak, Bang Hotman, sertifikasi zamannya Menteri Agama Pak Rozi. Tapi sekarang saya mendukung. Satu, karena sekarang adalah pemerintahnya Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah seorang pembaca yang baik. Dia didukung oleh 2 kelompok yang waktu zaman Jokowi itu tidak menyatu, cebong dan kampret. Betul, kardun dan lain sebagainya. Hari ini kesempatan kita untuk menyatukan itu. Nah, yang kedua, yang penting adalah hari ini performa Kementerian Agama lagi pas. Ada Prof. Najaruddin Umar, ada Pak Komarudin Amin dan lain sebagainya. Saya bilang, why not? Kalau kita hari ini dengan teman-teman MUI, dengan ormas-ormas untuk mendesain kembali bagaimana sebenarnya dakwah yang akan menggairahkan kita kembali. Nah, sekali lagi teknisnya akan kelihatan sulit. Kalau kita ngitung begitu banyak dai, begitu masjid. Tetapi kalau menghitungnya begitu banyak penyuluh yang berkualitas, tapi kenapa mereka tidak tampil di publik? Banyak cendekiawan muslim yang berkualitas. Kenapa tidak kita dorong mereka untuk menguasai media sosial dan sebagainya? Jangan sampai media sosial dikuasai oleh orang yang justru tidak memiliki kapasitas pemahaman agama yang mumpuni dan kapasitas wawasan kebangsaan yang bagus. Terima kasih Kang Maman DPR. Kamarudin Amin, Pak Dirjen. Anda termasuk yang tidak setuju sertifikasi resmi agar bisa ceramah. Tadi Kang Maman DPR tetap harus. Anda berubah pikiran? Enggak, sebenarnya tidak berbeda apa yang diinginkan Pak Maman dan apa yang sudah kami lakukan. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sudah membimtek, memberikan kapasitas, meningkatkan kapasitas para penceramah itu 12.000.
Dan kami promosikan mereka, kami menghubungi BUMN, kantor kementerian, ormas-ormas keagamaan, agar mengundang mereka-mereka yang sudah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Agama. MUI juga sudah melaksanakan. Tapi kan pertanyaannya kan, agar bisa ceramah harus ada sertifikat. Itu pertanyaannya. Iya, itu yang kita tidak setuju dan Kang Maman juga tidak setuju sebenarnya, sama saja. Jadi yang saya kira kesepakatan kita adalah meningkatkan kapasitas penceramah. Kapasitasnya kita tingkatkan, ya kapasitas itu tentu komprehensif ya. Miftah itu pintar dong, kapasitasnya jago. Ya, kapasitasnya kan bukan kapasitas akademik saja. Karena gini, dakwah itu kan ada ekosistemnya juga. Ada penceramah, ada cara berceramah, ada instrumen ceramahnya, ada yang diceramahi dan seterusnya. Nah, dalam peningkatan kapasitas yang kita lakukan di Kementerian Agama itu pertama meliputi substansinya, pengetahuan keagamaannya, wawasan kebangsaannya, nasionalismenya, cara adakah berceramahnya. Dilakukan pembahasan teknisnya sertifikasi ini dalam waktu dekat? Yang kami lakukan itu akan terus kami lakukan. Artinya dengan wacana baru dari DPR belum ada untuk respon terhadap itu? Sebenarnya sekali lagi apa yang diusulkan oleh Kang Maman sebenarnya sama dengan apa yang sedang dan akan kita lakukan. Jadi tidak ada perbedaan. Terima kasih. Perlu intensifikasi saja. Majelis Ulama Indonesia ada tambahan menanggapi tadi Kang Maman DPR? Ya, saya pikir Kang Maman berpikirnya bagaimana kualitas dakwah itu bisa naik. Kita punya sekian banyak IAIN dan UIN. Ya. Dan banyak fakultas dakwah. Tapi penceramah, dalam arti dakwah penceramah, yang terkenal dan masyhur itu bukan lulusan dari fakultas dakwah. Ini masalahnya. Oh begitu. Nah, jadi saya pikir perlu didorong ini oleh Kementerian Agama, oleh pemerintah, agar tumbuh orang-orang yang memang terdidik di bidangnya. Ini kan banyak orang yang nyebrang, sebenarnya orang yang tak pernah aktivitas di dakwah kemudian didakwah, atau memang dia kreativitas dia kemudian bisa diterima oleh publik, kemudian dia berceramah. Ya. Jadi bukan masalah Gus Miftah semata ini masalahnya, tapi masalah soal dakwah. Dan saya pikir akhir-akhir ini sudah lebih baik. Setelah Kementerian Agama juga melakukan pembinaan, kami juga melakukan pembinaan, ada sepemahaman. Tapi ada pertanyaan, Majelis Ulama sendiri, apa komentarnya atas guyonan dari Gus Miftah selama ini, dan kenapa Majelis Ulama diam aja? Saya ngomong kok. Ngomong apa? Kalau saya ngelihat di Twitter saya atau di publik, saya ngomong bahwa kalau candaan itu tidak layak dan tidak lucu. Tapi kan sudah lama terjadi, kenapa baru sekarang? Yang dulu kan tidak tidak momentumnya untuk berkomentar, Bang. Karena mungkin dia belum melukai pada masyarakat. Ya. Dan kami memang tidak sedang meneliti dari sekian banyak orang yang berkomentar atau orang yang berceramah di publik. Ya. Jadi memang nggak mungkin lah kita akan mengomentari semua orang yang ceramah di publik, apalagi di media sosial itu. Tetapi dalam kasus ini saya pikir, saya juga dari awal-awal saya sudah menyampaikan secara pribadi, saya cukup dekat dengan Gus Miftah. Ya. Saya punya kadang-kadang ngopi-ngopi bareng. Tapi dalam hal ini saya sebagai teman menasehati, tentu ada untuk kebaikannya. Ini termasuk kebablasan di dalam bercandanya. Jadi Bapak Majelis Ulama pun atau Bapak pribadi pun tidak setuju goyonannya itu kebablasan? Di publik saya tidak setuju. Mungkin terbatas bisa saja untuk komunikasi dengan teman-temannya. Tapi ketika di publik, ini kan masalahnya sekarang, Bang. Kita ceramah di tempat komunitas kita yang khusus, kita harus cari ini, harus lihat ada orang yang rekam atau tidak. Jadi memang hati-hati. Saya pun ketika dalam acara workshop saja, ketika saya mau bicara yang lebih bercanda, mungkin lebih keterlaluan, kadang dia komunitas itu, kita ngelihat ada yang pegang handphone atau enggak. Karena khawatir diviralkan, Bang. Oke, kita istirahat lagi, temu lagi di Hot Room, satu sesi terakhir lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.